Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2026, the year of new beginnings. Tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu, semuanya baru. Lihat, aku datang untuk menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat dengan semua sistemnya sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara menerima semuanya ini. Hari ini hidupmu nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu hari ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi saudara dibenarkan karena iman. Bagaimana caranya orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup? Kita sudah sama-sama belajar minggu yang lalu. Yang pertama, hidup dari iman kepada Injil Kristus. Hidup dari iman kepada firman Kristus. Itu sebabnya tahun ini lebih banyak luangkan waktumu untuk duduk. Mendengar firman Kristus, membaca firman Kristus, merenungkan, simpan dalam hatimu, dan hidup di dalamnya. Berjalan di dalamnya. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara akan melihat banyak mujizat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah? Dan melakukan mujizat di tengah-tengah kamu. Berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, Injil Kristus. Percaya, kamu lihat mujizat. Amin. Dan lebih daripada itu, waktu saudara hidup dari iman kepada firman Kristus, Alkitab menyebut saudara anak-anak Abraham. Apa artinya disebut anak-anak Abraham? Saudara akan menerima berkat yang sama seperti berkat yang diterima Abraham. Amin. Hidup dari iman kepada firman Kristus. Yang kedua, jangan lagi memiliki sikap, pikiran, mental yang sama seperti orang-orang yang hidup dalam zaman perjanjian lama. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidup orang lain, langsung pikirannya, dosa siapa? Salah siapa? Dosa siapa? Kenapa bisa begini? No. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi saudara dibenarkan karena iman. Inilah identitas saudara. Saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, betapa pentingnya saudara selalu menyadari, memiliki kesadaran akan posisi, identitas, keberadaanmu dalam Kristus. Apa posisi identitasmu sekarang dalam Kristus? Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berjalan di dalamnya. Amin. Percaya. Maka saudara akan melihat buah-buah yang baik akan muncul. Berbeda dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, saudara harus berbuat benar terlebih dahulu, berbuat baik terlebih dahulu, baru saudara menerima posisi identitas sebagai orang benar. Sanggupkah saudara? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kamu melakukan, kamu gagal. Semakin kamu berusaha, semakin gagal. Kamu hidup dalam pendakwaan, merasa bersalah, dan kamu hidup dalam penghukuman. Condemnation kills. Tetapi Yesus datang untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Dia terlebih dahulu memberikan posisi, identitas kepada saudara sebagai orang benar. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini yang namanya anugerah kebenaran. Dia berikan kebenaran sama saudara sebagai pemberian. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang dia lakukan. Kamu mendapatkan posisi terlebih dahulu, saya orang benar. Berjalan di dalamnya. Terima anugerah ini. Percaya. Amin. Apa yang terjadi? Buah-buah yang baik akan muncul. Hidup yang baik akan muncul. Perbuatan yang baik akan muncul. Alkitab berkata, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Bukan mati, tapi hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa
atas dosamu. Buah-buah yang baik akan muncul. Jadi betapa pentingnya, yang ketiga, bagaimana caranya orang yang dibenarkan karena iman seharusnya hidup. Betapa pentingnya saudara menyadari terus-menerus, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Buah-buah yang baik akan muncul. Dan lebih daripada itu, waktu saudara memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini memerdekakan kamu. Saudara siap diberkati? Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Roh, yaitu Roh Kudus, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Setiap orang berdosa harus mati. Pertanyaan saya, sejak kapan hukum dosa, hukum maut berlaku atas dunia ini? Sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Hukum dosa, hukum maut, sejak saat itu berlaku. Setiap orang berdosa harus mati. Saya mau saudara mengerti, waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah berkata kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan, kamu mati. Nah, untuk menunjukkan apakah manusia menghormati Allah, Allah memberikan kehendak bebas. Masih ingat apa itu kehendak bebas? Kamu bebas mentaati aku, dan kamu bebas untuk tidak mentaati aku. Kalau manusia mentaati Allah, artinya manusia mentaati seorang pribadi yang berkata, sesungguhnya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi saudara bisa lihat, Allah begitu mengasihi saudara. Sedangkan iblis begitu membenci saudara. Karena iblis tidak bisa menyerang Allah secara langsung. Itu sebabnya dia serang saya. Karena saudara dan saya adalah gambarnya. Kalau saudara membenci seseorang, saya berharap tidak ada yang saudara benci. Ini seandainya aja. Kalau saudara membenci seseorang, tapi saudara tidak bisa berbuat apa-apa sama orang itu, kebetulan saudara punya fotonya, apa yang saudara lakukan? Saudara marahin fotonya, saudara robek fotonya. Iblis nggak bisa nyerang Allah secara langsung. Tapi dia serang saudara. Karena saudara adalah gambarnya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi Allah begitu mengasihi saudara, tapi iblis begitu membenci saudara. Dan kita tahu pada akhirnya di Taman Eden, manusia memutuskan tidak mentaati Allah. Manusia memutuskan untuk mentaati iblis. Padahal rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Rancangan iblis adalah rancangan kecelakaan. Tidak lain, tidak bukan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu membuat manusia untuk tidak mentaati Allah. Dan hanya menuruti keinginan hawa nafsunya. Alkitab berkata, perhatikan baik-baik, Alkitab berkata, apabila keinginan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Jadi upah dosa adalah maut. Nah, ini yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Sejak kapan hukum dosa, hukum maut berlaku atas dunia ini? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Jadi hukum dosa, hukum maut berlaku atas dunia ini. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, untuk bisa dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, diperlukan hukum lain yang lebih tinggi. Betul? Diperlukan hukum lain yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di dunia ini berlaku hukum gravitasi. Setiap benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah.
Berlaku hukum gravitasi. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik pesawat terbang. Waktu pesawat terbang mau lepas landas. Waktu dia lepas landas, naik. Tapi pesawat terbang yang naik ke atas, nggak jatuh. Why? Karena pesawat terbang ada di bawah hukum thrust and lift. Pesawat terbang ada di bawah hukum yang lain, yang namanya thrust and lift. Jadi, hukum thrust and lift memerdekakan pesawat terbang dari hukum gravitasi. Jadi untuk membebaskan saudara dari hukum dosa dan hukum maut, dibutuhkan hukum yang lebih tinggi. Yesus datang ke dalam dunia ini. Saya punya kabar baik buat saudara. Waktu dia mati, waktu dia bangkit, dia melepaskan satu hukum yang lain. Apa itu? Hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Kristus Yesus yang membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Melalui apa? Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalammu, perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus ada di dalammu, maka Roh Kudus akan membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan kata lain, selama Roh Kudus ada di dalammu, maka Roh Kudus akan membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Tapi yang menjadi masalah, banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana caranya Roh Kudus beroperasi. Bekerja menjadi hukum roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya Roh Kudus beroperasi menjadi hukum roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus yang membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Siap diberkati? Ayat 3, ayat 4, perhatikan baik-baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menyatukan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena terbentur oleh daging, tidak berdaya oleh daging. Ingat, tubuhmu adalah tubuh yang fana. Tubuh kita masih tubuh yang lama. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar, di dalam tubuh yang fana ini masih ada bagian yang namanya daging. Dan daging sifatnya masih mau melakukan apa yang manusia lama lakukan, yaitu dosa. Di dalam daging tidak ada sesuatu yang baik. Dan ingat baik-baik, ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, ingat baik-baik, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran dosa semakin bertambah banyak. Jadi waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat, dosa terjadi, dosa terjadi. Dosa semakin bertambah banyak. Tidak berdaya oleh daging. Kenapa? Waktu kamu berbuat dosa, hukum maut berlaku atas kamu. Setiap orang berdosa harus mati. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut, Allah sanggup melakukan. Allah sanggup melakukan. Hukum Taurat nggak bisa membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Tapi Allah sanggup membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Bagaimana caranya? Dengan jalan. Ini caranya. Dengan jalan mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Anak yang menjadi manusia dalam bentuk daging. Kemudian Allah menanggungkan dosamu, dosa saya ke dalam tubuh anaknya, ke dalam daging. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Tuntutan hukum Taurat yang berkata semua orang berdosa harus mati digenapi sama Yesus. Dan ini berlaku buat siapa? Berlaku buat siapa? Berlaku buat mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Nggak semuanya bilang amin. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan tidak hidup menurut daging dan hidup menurut roh? Hidup menurut daging, hidup menurut roh berbicara tentang perbuatan atau berbicara tentang posisi?
Hidup menurut daging, hidup menurut roh, berbicara tentang perbuatan, atau berbicara tentang posisi. Karena banyak orang Kristen yang berkata, hidup menurut daging, hidup menurut roh, itu berbicara tentang perbuatan. Kalau kita masih berbuat dosa, artinya kita masih hidup menurut daging. Betul? Itu sebabnya saya bertanya, hidup menurut daging, hidup menurut roh, berbicara perbuatan, atau berbicara posisi? Ada yang bilang perbuatan, ada yang bilang posisi. Berbicara tentang posisi saudara, identitasmu. Bukan berbicara perbuatan. Nggak usah khawatir tentang perbuatan. Sadari posisimu sebagai orang benar, perbuatan baik akan muncul nanti. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara, ini akarnya. Kamu harus menyadari dulu posisi kamu. Amin. Kita akan lihat, biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Ayat yang ke-8, 9. Kita lompat dulu ke ayat 8, 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging di sini, berbicara tentang perbuatan atau berbicara tentang posisi. Perbuatan, posisi, ayo masih ada yang bingung. Berbicara tentang posisi. Mereka yang hidup dalam daging, mereka tidak mungkin berkenan, tidak mungkin dibenarkan di hadapan Allah. Kembali kepada dasarnya. Saudara dan saya bukan lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi karena iman. Nggak usah khawatir tentang perbuatan. Sadari posisimu. Perbuatan baik akan muncul. Jadi yang dimaksud dengan mereka yang hidup dalam daging di sini berbicara tentang posisi. Kalimat berikutnya lebih jelas lagi. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kamu hidup dalam roh. Jika roh Kristus, roh Allah, diam dalam kamu. Kapan roh Allah diam dalam kamu? Kapan? Waktu kamu lahir baru. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah saatnya kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam kamu, lahir baru. Alkitab berkata, kamu hidup dalam roh, bukan dalam daging. Jadi hidup dalam roh, hidup dalam daging di sini berbicara tentang posisi atau berbicara tentang perbuatan? Posisi. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Kalau saudara nggak percaya sama Yesus, saudara hidup dalam daging. Kamu nggak berkenan kepada Allah. Jadi semua orang yang di luar Yesus tidak berkenan kepada Allah. Tapi waktu kamu lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada dalammu. Alkitab berkata, kamu hidup dalam roh. Kamu berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu berkenan, kamu dibenarkan. Jadi hidup dalam daging, hidup dalam roh di sini berbicara tentang posisi atau berbicara tentang perbuatan. Posisi. Identitasmu. Jadi kamu hari ini hidup di dalam roh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kamu. Saudara mengerti sampai di sini? Oke, balik lagi. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Karena ketidakberdayaan oleh daging. Enggak ada sesuatu yang baik dalam daging. Atau kamu hidup di bawah hukum Taurat, dosa terekspos. Hukum dosa, hukum maut berlaku. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kamu. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi apa yang tidak sanggup dilakukan hukum Taurat, membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut, Allah sanggup lakukan. Bagaimana caranya? Dia berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini, dalam bentuk daging. Amin, menjadi manusia. Kemudian dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Dia tidak berdosa, menjadi dosa karena kita. Amin. Kemudian Allah menghukum semua dosamu sampai anaknya mati. Tuntutan hukum Taurat digenapi. Setiap orang berdosa harus mati. Dan apa yang digenapi Yesus berlaku buat siapa? Buat orang yang percaya sama Yesus. Di mana Roh Kudus ada di dalammu. Sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Bilang sama kiri kanan sana, Roh Kudus ada di dalammu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh Kudus beroperasi membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut?
Bagaimana caranya? Balik lagi ke ayat ke-5 dan ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab mereka yang hidup menurut daging, siapa yang dimaksud dengan mereka yang hidup menurut daging? Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka hidup menurut daging. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Buahnya apa? Buahnya apa? Maut. Tapi waktu saudara lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memberikan Roh Kudus di dalammu. Kamu saat itu hidup menurut roh. Kamu memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa buahnya? Hidup dan damai sejahtera. Waktu kamu belum selamat, kamu hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi setelah kamu selamat, terima Yesus, Roh Kudus dalammu, kamu hidup di dalam roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebelumnya memikirkan hal-hal yang dari daging. Setelah kamu terima Yesus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya apa? Terjadi pembaharuan dalam pikiran. Pikiranmu dibaharui. Amin. Pikiranmu dibaharui. Ingat baik-baik apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Waktu Allah menciptakan saudara terdiri dari 3 bagian. Yang pertama roh, yang kedua jiwa atau pikiran, yang ketiga adalah tubuh. Tuhan memberikan ketiga-tiganya ini, ada tujuannya. Bukan asal-asalan menciptakan saudara, tubuh, roh, jiwa, enggak. Ada maksudnya. Tuhan memberikan kamu tubuh untuk apa? Supaya kamu bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Meraba, menyentuh, memegang. Tuhan memberikan kamu jiwa, pikiran, supaya kamu bisa berinteraksi dengan dunia sosial. Ada empati, ada simpati, merasakan kesedihan, sukacita. Tuhan memberikan kamu roh, supaya kamu bisa berinteraksi dengan Tuhan yang adalah roh. Nah, jadi perhatikan baik, apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sebelum terima Yesus, semuanya nggak ada yang baru. Rohmu lama, jiwamu, pikiranmu, pikiran daging, tubuhmu yang lama. Tapi waktu kamu terima Yesus, dari 3 bagian saudara, mana yang terlebih dahulu menjadi baru? Roh saudara baru. Tubuhmu bagaimana tubuhmu? Tubuhmu masih tubuh yang lama, tubuh yang fana. Bagaimana dengan pikiranmu? Waktu kamu belum selamat, Alkitab mengatakan kamu hanya memikirkan daging, hal-hal daging. Tapi ketika kamu selamat, kamu memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya terjadi pembaharuan pikiran. Pikiranmu dibaharui. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya pikiranmu dibaharui. Kamu telah mengenal tentang dia. Kamu menerima pengajaran di dalam dia. Apa itu? Menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Jadi yang dimaksud dengan memikirkan hal-hal yang dari roh adalah ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus, itulah saatnya pikiranmu memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Pikiranmu memikirkan hal-hal yang dari roh. Kapan? Ketika kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Saya mau kasih tahu sama saudara, waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus, Injil Kristus merupakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi sama saudara? Roma pasal 1, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Jadi kalau saudara menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, Injil Kristus, baca, dengar, simpan dalam hati. Waktu kamu percaya, apa yang terjadi sama saudara? Di saat kamu percaya, Allah melepaskan kekuatannya untuk menyelamatkan kamu. Amin. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu? Dalam Injil. Tempatkan dirimu di bawah Injil. Baca, dengar, percaya. Waktu kamu percaya, Allah lepasin kekuatan untuk menyelamatkan kamu. Kata menyelamatkan di sini bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Tapi kata menyelamatkan di sini dalam bahasa aslinya, terjemahannya adalah soteria di sini. Kata kerjanya adalah soso, yang artinya to make whole, to restore to health, to rescue from danger, to prosper. Jadi waktu saudara menempatkan dirimu di bawah Injil, kamu percaya Allah melepaskan kekuatannya. Untuk apa? Memulihkan kesehatanmu. Membuat kamu utuh kembali. Memproteksi kamu dari bahaya. Melepaskan kamu dari bahaya. Dan memberkati kamu berlimpah-limpah. Amin. Jadi waktu kamu sakit, kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Di bawah firman tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Injil berkata, aku tergantung di atas kayu salib. Orang mengira Yesus kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi Alkitab berkata, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau hancur-hancuran karena Engkau sudah menanggung penyakit saya. Waktu kamu percaya, Tuhan melepaskan kekuatannya. Menyembuhkan kamu. Jadi luar biasa. Kekuatan Allah dilepaskan. Waktu saudara ada dalam bahaya. Saudara mengerti, saya ada dalam bahaya. Tapi waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil, di bawah firman Kristus, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan pada saat yang sama Allah memberikan tempat kepada saudara bersama-sama dengan Yesus. Sekarang saya sedang duduk di sebelah kanan Allah. Aku percaya Tuhan, aku sekarang bersama-sama dengan Engkau duduk di sebelah kananmu, di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan dari setiap nama yang dapat disebut, di mana semua musuh-musuh ada di bawah telapak kaki saya. Waktu kamu percaya, Allah melepaskan kekuatannya. Untuk apa? Memproteksi kamu. Ketika kamu melihat keadaan ekonomi dunia semakin tidak menentu, kelihatannya semakin sulit. Tapi waktu kamu percaya kepada firman Kristus, Tuhan, aku percaya aku adalah anak-anak-Mu Tuhan. Aku memang hidup dalam dunia ini, tapi aku bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya aku percaya berkatku bukan ditentukan dunia ini, tapi berkatku berasal dari surga yang tidak ada pernah habisnya. Engkau memberkati aku bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi Engkau memberkati aku berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki. Saudara, apa yang terjadi? Ketika kamu percaya, Allah melepaskan kekuatannya, memberkati kamu. To prosper you. Jadi betapa luar biasanya Injil Kristus. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil yang diberitakan Paulus, di dalam firman Kristus yang diberitakan Paulus, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dengan kata lain, inti dari Injil yang diberitakan Paulus, intinya adalah kebenaran Allah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah? Apa yang dimaksud dengan kebenaran Allah di sini? Roma pasal 3. Perhatikan baik-baik. Biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Roma pasal 3 ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat. Katakan bersama saya, tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Apa itu kebenaran Allah? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus buat siapa? Buat semua orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Ini yang namanya kebenaran Allah. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik.
Injil yang diberitakan Paulus di dalamnya intisarinya adalah kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman dalam Kristus. Jadi intisari daripada firman kasih karunia, Injil kasih karunia, firman Kristus yang selama ini kamu dengar, intinya adalah kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus. Itu intinya. Bertolak dari iman. Awalnya karena iman, maka kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Selanjutnya, memimpin kepada iman. Selanjutnya, juga dengan iman. Bukan dengan perbuatan. Alkitab berkata, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang kita pelajari minggu yang lalu. Bagaimana seharusnya orang yang dibenarkan karena iman hidup. Orang benar akan hidup oleh iman kepada firman Kristus. Injil. Apa intisari Injil? Kebenaran karena iman. Apa itu iman? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi bagaimana caranya kamu hidup memperkatakan setiap hari? Ini intisari Injil. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Ini intisarinya Injil. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini kalimat yang pendek. Aku orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. 9 kata doang. Tapi kalau kamu mengerti pewahyuannya akan mendatangkan kuasa yang besar dalam hidupmu. Saya menjadikan kalimat ini hashtag dalam hidup saya. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Setiap hari, setiap pagi saya doa, saya selalu ucapkan ini. Selalu, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Ini intisari Injil. Betul? Ini intisari Injil, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Waktu saudara memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan melepaskan kekuatannya. Dia melepaskan kekuatannya. Untuk apa? Menyelamatkan kamu. Amin. Waktu kamu sakit, biasanya orang sakit, takut, gak bisa berdoa. Cukup memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan melepaskan kekuatannya untuk menyembuhkan kamu. Ketika kamu ketakutan dalam bahaya, diancam orang, kamu gak bisa berdoa, gak bisa tidur. Katakan, ini kalimat yang luar biasa. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan melepaskan kekuatannya untuk memproteksi kamu. To rescue you from danger. Ketika kamu khawatir, gak bisa berdoa, ada orang yang datang ngancem, nagih hutang, dan lain sebagainya. Katakan, aku orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tuhan melepaskan kekuatannya. Untuk apa? Memberkati kamu. To prosper you. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kamu mendeklarasikan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus? Yesaya melihat ke masa depan. Dalam Yesaya pasal 54. Dia melihat apa yang terjadi sama orang-orang yang dibenarkan karena iman. Yesaya menulis begini, inilah bagian yang diterima oleh hamba-hamba yang menerima kebenaran daripadaku. Orang-orang yang menerima anugerah kebenaran. Orang-orang yang dibenarkan karena iman. Apa yang terjadi sama mereka? Yesaya melihat. Yesaya berkata begini, anak cucu mereka akan menjadi murid Tuhan. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar sebagai orang tua melihat anak-anaknya menjadi murid Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Enggak ada sukacita yang lebih besar. Enggak ada sukacita yang lebih besar. Selain melihat anak-anak kita ada dalam Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama saudara. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besar kesejahteraan mereka. Artinya apa? Anak cucumu sukses. Diberkati. Engkau ditegakkan di atas kebenaran. Engkau tidak terkejut lagi, engkau tidak takut lagi. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Amin. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah bagian yang diterima oleh hamba-hamba yang menerima kebenaran daripadaku. Ini bagian orang-orang yang dibenarkan karena iman. Jadi luar biasa sekali. Kalimatnya cuma pendek. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam
Kristus Yesus. Kalau kamu mengerti pewahyuannya, akan mendatangkan kuasa yang besar. Setiap sebelum khotbah saya selalu mengatakan sama saudara, katakan sama-sama, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Mungkin beberapa saudara tidak mengerti ya, ikut-ikutin aja. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tapi hari ini kamu mengerti pewahyuannya. Amin. Waktu kamu berkata, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi ketika kamu terus-menerus memperkatakan posisi identitas, buah-buah yang baik akan muncul. Yang kedua, ketika kamu memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini intisari Injil. Apa yang terjadi? Allah akan melepaskan kekuatannya untuk menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu, memproteksi kamu, memberkati kamu berlimpah-limpah. Amin. Waktu kamu berkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi? Kamu terima semua berkat orang benar. Semua berkat orang benar akan datang kepadamu. Dan lebih daripada itu, ketika kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi? Ini berhubungan dengan hukum dosa, hukum maut. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 8, ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Confirm. Kamu hidup dalam roh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Ini berbicara posisi. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara milik Kristus. Karena Roh Kudus ada dalammu. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, Kristus ada dalam saudara? Yes, karena Roh Kudus ada di dalammu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Kenapa? Karena tubuhmu tubuh yang fana. Masih tubuh yang lama. Masih bisa sakit. Masih bisa mengalami penderitaan. Dan ingat baik-baik. Di dunia ini berlaku hukum dosa dan hukum maut. Tubuhmu tubuh yang fana. Tetapi kalimat berikutnya. Ini kabar baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalammu memberikan kehidupan karena kebenaran. Bagaimana caranya Roh Kudus memberikan kehidupan? Kita nanti akan lihat dulu karena kebenaran. Apa yang dimaksud dengan karena kebenaran di sini? Kita lihat dulu ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus yang ada di dalam kamu adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu dari kematian. Roh yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu, roh yang sama sekarang ada di dalam. Amin. Maka Ia Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Tritunggal muncul. Maka Ia, Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian, sekarang ada di dalammu. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan tubuh yang mati, tubuh Yesus yang mati menjadi hidup. Sekarang Roh Kudus yang ada dalammu juga bisa membangkitkan tubuhmu yang fana. Bagaimana caranya? Balik lagi. Ini prosesnya. Tapi caranya gimana? Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Tubuh yang fana.
Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Karena kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang apa? Kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada di dalammu beroperasi menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus akan menjamah tubuhmu yang fana. Boom. Sembuh. Tubuhmu sembuh. Amin. Jadi waktu kamu sakit, rasa gak enak jantungnya. Dan kamu gak bisa berdoa. Saudara bisa memperkatakan, Tuhan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka Roh Kudus yang dalammu, yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama, menjamah tubuhmu yang fana, menjamah jantungmu yang tersumbat. Boom. Menjamah tubuhmu yang fana, jantungmu sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Gak ada yang bilang amin. Amin. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka Roh Kudus yang ada di dalammu akan beroperasi menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus, membebaskan kamu dari tubuhmu yang fana. Tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, maka saat itu Roh Kudus menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Boom. Hidup kembali. Jantungmu yang tersumbat, boom, lepas. Saluran pembuluh darah di kepala yang tersumbat, boom, lepas. Tulangmu yang sakit, boom, sehat. Roh Kudus menjamah tubuhmu yang fana. Membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Betapa luar biasa kalimat ini. Amin. Saudara masih ingat ada seorang penginjil yang bernama John Gillek. John Gillek tahun 1908 di Afrika Selatan pernah terjadi wabah bubonik. Setiap orang yang kena wabah ini mati dan mulutnya keluar busa. Di situ letak virusnya. Ketika orang menyentuh, tertular. Jadi nggak ada orang yang mau pergi ke sana menjadi perawat. Di Amerika ditawarkan, siapa yang mau pergi ke sana menjadi perawat ditawarin $1.000. 1908 $1.000 betapa luar biasa besarnya. John Gillek bersama dengan teman-teman penginjil lainnya mau pergi ke sana. Bukan karena uang. Bukan. Tapi karena dia mau melayani kesembuhan. Dan mereka datang ke sana. Apa yang terjadi? Mereka melayani kesembuhan. Mereka keluarin mayat-mayat dari rumah ke rumah. Mereka bersentuhan langsung dengan virusnya. Tapi mereka tidak mengalami kematian. Dan semua orang bingung, apa rahasianya? Dan John Gillek bilang ini, aku datang ke tempat ini karena iman. Karena aku percaya, aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan hidup dalam Kristus yang membebaskan aku dari hukum dosa, hukum maut. Jadi waktu dia mendeklarasikan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Aku tidak hidup di bawah hukum dosa, hukum maut, tapi aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus yang membebaskan aku dari hukum dosa, hukum maut. Apa yang terjadi? Boom, Roh Kudus menjamah tubuhnya. Semua virus yang nempel di tubuhnya, peng, mati. Dan ini dibuktikan, taruh mikroskop. Saudara bisa baca kesaksiannya, taruh mikroskop, taruh tangannya, taruh busanya. Waktu menyentuh tubuh John Gillek, virusnya mati. Virusnya mati, virusnya mati. Roh Kudus yang ada dalammu menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus, membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Jadi setiap hari deklarasikan. Ini intisari Injil. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan hanya buah-buah yang baik muncul. Bukan hanya kamu melihat kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kamu. Amin. Tapi lebih daripada kamu akan melihat bagaimana Roh Kudus beroperasi menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus. Membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada kesaksian? Perhatikan baik-baik. Jadi betapa luar biasa selama ini saudara berkata bertahun-tahun, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Hari ini puji Tuhan saudara mengerti pewahyuannya. Shalom Bethesda Church, kasih karunia, damai sejahtera, dan kebaikan Tuhan selalu ia nyatakan dalam setiap musim kehidupan kita. Saya adalah seorang yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga honorer pada salah satu instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebelum saya bekerja sebagai tenaga honorer di tahun 2022, saya sudah mengirimkan CV dan surat lamaran pekerjaan di banyak tempat di kota Palu. Dari sekian banyak tempat yang saya lamar, saya selalu hanya sampai pada tahap interview. Dan sesudah beberapa interview saya jalani, saya tetap tidak diterima untuk bekerja di tempat-tempat yang saya lamar. Oleh karena kebaikan hati Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk masuk dan bekerja pada salah satu instansi pemerintah dengan bantuan dari kenalan ayah saya. Singkat cerita, saya menjalani pekerjaan saya sudah kurang lebih 2 tahun dan saya hanya bekerja pada posisi administrasi umum yang mana posisi tersebut adalah posisi terendah di kantor saya. Di mana tugas saya sehari-hari hanya mengantar surat, mencuci piring, membuatkan kopi untuk pimpinan kantor, membersihkan ruangan, dan lain-lain. Saya menjalani pekerjaan saya dengan penuh sukacita karena saya percaya bahwa saya tidak bekerja untuk bos saya di kantor, tetapi saya bekerja untuk Tuhan. Ini firman Tuhan, lakukan segala sesuatunya seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Walaupun saya sudah bekerja sebagai honorer, saya merasa gaji yang saya terima hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Agak sulit bagi saya untuk bisa menabung uang dari gaji saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dikarenakan saya membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan ibu saya yang rutin melakukan cuci darah. Puji Tuhan, di tahun 2024 Tuhan membukakan peluang bagi saya untuk bisa ikut dalam seleksi tes CPNS yang sudah dimulai pendaftarannya di bulan Agustus. Setelah saya dinyatakan lulus pada seleksi administrasi, saya bisa lanjut untuk tes pertama pada bulan Oktober. Setiap hari sepulang dari kantor, saya selalu berusaha menyisihkan waktu untuk belajar dan mengikuti tryout untuk persiapan tes pertama. Tetapi, hampir setiap saya mengikuti tryout, saya selalu kehabisan waktu dan sering mendapatkan skor terendah. Tetapi saya selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala saya. Karena dia adalah gembala saya percaya dia akan menuntun saya, membimbing saya dengan kasih setianya yang besar. Singkat cerita, saya mengikuti tes pertama pada bulan Oktober. Dan yang membuat saya heran, pada waktu saya mengikuti tes, saya mendapat ketenangan. Rest. Dan ketika saya mulai mengerjakan soal dari soal pertama sampai soal terakhir, yang mana selama ini saya menjalani tryout, saya selalu tergesa-gesa dan sering kehabisan waktu saat mengerjakan latihan soal. Padahal saya sudah tidak berharap banyak untuk tes pertama karena saya tahu bahwa tes CPNS merupakan salah satu tes tersulit di Indonesia. Sangat banyak saingannya dan peluang untuk lolosnya sangat kecil. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh meraih peringkat ketiga. Dan pada tes kedua, jadi tes pertama peringkat ketiga, pada tes kedua saya boleh meraih peringkat pertama. Padahal saya tahu bahwa saya termasuk salah satu orang di kantor saya yang memiliki memori paling lemah. Yang mana dalam tes-tes CPNS membutuhkan daya ingat yang kuat dan setiap materi yang diujikan. Dan memang pada masa-masa saya mempersiapkan diri untuk tes CPNS, perhatikan baik-baik, pada masa-masa saya mempersiapkan diri untuk tes CPNS, saya menghabiskan banyak waktu saya untuk belajar. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman kasih karunia melalui channel Bethesda Church. Dia meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk duduk diam, menempatkan dirinya di bawah firman Kristus. Amin. Dan dalam satu khotbah yang disampaikan Pastor Ivan pernah mengatakan bahwa merenungkan firman Tuhan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Dan puji Tuhan, pada tes yang ketiga, saya boleh dinyatakan lulus pada seleksi tes CPNS pada bulan Januari ini dan boleh meraih peringkat kedua untuk kebutuhan formasi 3 orang. Dari sekian banyak dibutuhkan 3 orang dan dia lulus dan dia mendapati peringkat yang kedua. Pada saat menunggu tes dia menempatkan dirinya, menghabiskan waktunya, duduk diam. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung.
Daya ingatnya lemah. Latihan selalu kehabisan waktu dan mendapat skor terendah. Segala usaha diperjuangkan, kekuatan manusia tidak bisa melakukan. Tapi Allah sanggup melakukan. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Di mana kamu bisa menemukan kekuatan Tuhan? Menempatkan dirimu di bawah Injil Kristus. Dia lulus dari 3 orang yang dibutuhkan. Dia peringkat kedua. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saksian yang kedua. Shalom, nama saya Josephine. Saya dan keluarga saya adalah jemaat Bethesda Church sejak November 2019. Saya ingin memberikan kesaksian tentang campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan keluarga saya. Nama anak saya Sander, dan dia adalah anak saya satu-satunya. Sejak tahun 2019, Sander sudah bergabung dengan Charis Kids dan sekarang bergabung di Grace Army. Sander merupakan student athlete. Dan pada bulan Juni 2023, pada waktu Sander berusia 12 tahun, untuk pertama kalinya Sander masuk sebuah klub renang di Jakarta. Agustus 2024, saat Sander berusia 13 tahun, untuk pertama kalinya Sander mengikuti pertandingan renang pemula antar klub. Beberapa bulan kemudian berlanjut kepada pertandingan antar klub seluruh Indonesia. Kemudian Desember 2024 mengikuti Indonesian Open Aquatic Championship untuk pertama kalinya. Di tahun 2025 Sander sudah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi, kemudian Malaysia Invitational Age Group Swimming Championship, kemudian Hong Kong Open, dan Indonesia Open Aquatic Championship yang kedua kalinya. Luar biasa, semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Juni 2025, seorang sahabat saya memberikan saran untuk memindahkan sekolah Sander ke Amerika. Sahabat saya menyebut nama sekolah, satu sekolah yang spesifik, supaya Sander bisa sekolah dan fokus renang di sekolah itu. Pada saat itu saya langsung berkata tidak, mengingat usia Sander yang masih relatif muda, 13 tahun, dan biayanya cukup mahal. Agustus 2025 setelah mengikuti pertandingan renang di Hong Kong, tiba-tiba saya berpikir perlu untuk memindahkan Sander ke Amerika. Setiap malam saya berdoa kepada Tuhan Yesus minta hikmat apa yang harus saya lakukan. Oktober 2025 saya mulai berkomunikasi dengan sekolah tersebut sambil menghitung-hitung semua biaya yang dibutuhkan. Saya terus berdoa, kalau Tuhan Yesus izinkan Sander sekolah di sana, Tuhan Yesus pasti sediakan semuanya. Tanggal 3 Desember 2025, salah seorang teman yang juga sahabat dari partner kerja saya di kantor datang ke kantor saya. Saya iseng bertanya kepada dia, apakah foundation kamu masih tersedia untuk high school scholarship? Kalau masih ada, saya mau dong, kata mamanya. Saya mau dong, 50% juga nggak apa-apa, buat junior swimmer. Tolong beritahu saya ya, kalau masih ada. Kemudian dalam waktu 1 jam, partner saya memanggil saya memberitahukan bahwa Sander mendapat scholarship fully funded. Saya hanya bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, sesuatu terjadi. 24 Desember 2025, malam Natal kemarin. Jam 12.55 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu saya dan Sander mau makan siang di rumah. Sander yang sedang berada di ruang tamu, berlari menuju ruang makan sambil meloncat dan menarik pull up bar. Dan tidak disangka pull up barnya terlepas dari ketinggian 3 meter. Sander terjatuh dengan posisi punggung dan kepala terbentur ke lantai dengan keras. Sander merasakan pusing di bagian kepala dan penglihatannya kabur. Saya langsung bawa Sander ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sepanjang jalan saya berdoa untuk Sander. Sesampainya di rumah sakit, Sander masuk ke IGD dan dilakukan CT scan. Hasilnya adalah trauma di kepala berat dan ada pendarahan di dalam kepala bagian depan sehingga Sander harus diopnam. Saya hanya bisa berdoa. Dokter mengatakan akan dilakukan CT scan kembali 3 hari kemudian untuk melihat apakah ada perluasan darah di kepalanya. Apakah pendarahan masih terus berlangsung. Takutnya di kemudian hari bisa mengalami kejang-kejang. Dokter berkata mudah-mudahan nggak ada perluasan pendarahan. Kalau tidak ada maka Sander bisa pulang. Saya langsung patahkan, saya tidak kenal mudah-mudahan. Tidak lagi ada pendarahan di kepala Sander. Sander mau sekolah di Amerika, tidak boleh ada kejang-kejang. Tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuh Sander. Sander sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus.
Selama di opnam, saya mengoleskan minyak urapan di kepala Sander sambil mengucapkan Sander adalah anak yang dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Ibu ini hanya mengoleskan minyak urapan dan memperkatakan Sander adalah anak yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Karena Sander sudah dibenarkan oleh iman, Sander dilayakkan menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Sander sembuh, sehat sempurna, berhasil di sekolah, pulang ke Indonesia dengan sehat sempurna, menjadi juara dunia, menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Itu terus yang saya ucapkan dalam doa saya. Sander adalah anak yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya selalu ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus sudah kasih beasiswa, Sander pasti sembuh. Dan selama 3 hari, perhatikan baik-baik. Saya merasakan rest. Saya merasakan damai. Hari ketiga, tiba jadwalnya CT scan. Saya kembali oleskan Sander dengan minyak urapan dan saya berdoa untuk Sander sebelum CT scan. Sander adalah anak yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Sebelum CT scan, ibunya berdebat. Saya berdebat dengan dokter. Karena hasil CT scan akan dibacakan nanti pada saat check up tanggal 2 Januari. Karena dokternya mau libur. Saya langsung berkata, no. Enggak, hasilnya harus dibacakan hari ini juga. Saya tidak masalah dibacakan dengan dokter lain. Bagaimana mungkin saya harus menunggu, menerka-nerka. Selama 26 Desember sampai tanggal 2 Januari harus dibacakan. Dokter lain gak ada masalah. Akhirnya dokter setuju dengan dokter pengganti. 2 jam setelah CT scan, dokter pengganti masuk. Dengan membawa hasil dan berkata, Ibu, ini hasilnya luar biasa. Semua darah terserap tubuh dengan baik. Nggak ada lagi darah. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Saya percaya betul. Seperti yang kita lihat dalam firman hari ini. Waktu ibunya berkata, Sander adalah anak yang dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Itulah saatnya Roh Kudus yang dalam Sander beroperasi menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus. Menjamah tubuhnya yang fana. Darah yang di kepalanya dijamah. Boom. Hilang darahnya. Amin. Hilang darahnya. Jadi betapa luar biasa. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak tersisa sedikit pun. Dokter berkata, oke ibu, ini hasilnya luar biasa. Semua darah terserap tubuh dengan baik. Tidak tersisa sedikit pun. Nggak ada sedikit pun. Kalau bukan kuasa Tuhan, kuasa siapa? 3 hari loh. 3 hari tidak ada pendarahan sedikit pun. Yang penting istirahat, biar traumanya bisa segera pulih. Saya tanya, dokter dengan hasil ini, apakah ada kemungkinan kejang? Dokter menjawab, tidak. God is great. All the time. Selama ini saya selalu berkata, bahwa hidup saya adalah campur tangan Tuhan. Saya mengerti betul cara kerja kasih karunia. Bagaimana Tuhan menyediakan semuanya, sekolahnya, renangnya, beasiswanya, kesembuhannya. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Ketika Tuhan turun tangan, semua pasti beres. Tantangan apapun di tengah jalan, semua pasti diselesaikan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi setiap hari perkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Doa yang singkat 9 kata, kamu mengerti pewahyuannya. Amin. Akan mendatangkan kuasa yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah saudara. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Engkau telah memberikan posisi kami sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ternyata ini adalah intisarinya Injil. Intisari dari kabar baik tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Kalimat yang sederhana, 9 kata. Tetapi ketika kami tahu kebenarannya di balik kalimat ini, mendatangkan kuasa yang besar dalam kehidupan kami. Dan hari kami mengerti Tuhan, di dunia ini berlaku hukum dosa, hukum maut, di mana tubuh kami adalah tubuh yang fana, mati karena dosa. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam kami akan memberikan kehidupan.
karena kebenaran. Ketika kami mendeklarasikan kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, maka Roh Kudus dalam kami beroperasi menjadi roh yang memberikan hidup dalam Kristus Yesus yang membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sehat, kami diberkati, kami diselamatkan dari bahaya. Dan melalui kehidupan kami, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.